Kemudian kalau exhale, nah exhale ini terus terang saya juga praktisi pernapasan. Jadi exhale banyak saya gunakan untuk kesehatan. Coba aja exhale. Karena sebenarnya tubuh ini sangat fleksibel. Jadi udara dingin, udara panas, kemudian rasa sakit, kemudian stres dan lain sebagainya itu sebenarnya bisa kita antisipasi asal bernapas dengan baik. Nah, dari hasil pernapasan ini, kalau dulu saya tuh punya bioritmik saya itu waktu kerja di sini ya. Itu kalau dilihat di Dr. Hendro itu setiap September, Oktober, November itu pasti masuk sana. Jadi saya sering iseng melihat ini saya kok kesini ini kok sedikit ya gitu. Jadi setahun pasti sekali ke sana gitu. Jadi saya lihat, waduh, November lagi. Nah itu berlangsung kira-kira tahun 90, kemudian 91, 92. Jadi 3 tahun. Padahal sebelum saya kerja saya sebenarnya praktisi pernapasan, tapi saya melupakan hal itu pada saat malah bekerja. Jadi banyak yang barangkali karena kesiapan diri saya untuk bekerja, kemudian di lingkungan yang baru gitu ya. Nah di tempatnya Dr. Hendro itu saya mendapat satu kesadaran bahwa kebetulan di mejanya dia kan dokter, kalau barangkali yang senang ke Dr. Hendro itu di mejanya itu dia sering pasang hal-hal yang ya kalau saya bilang berbau mistis gitu ya sedikit. Memang dia dokter tapi senang juga yang hal-hal seperti itu. Nah dia waktu itu pasang satu foto di mana dia melakukan pernapasan, kemudian bisa duduk di paku-paku gitu ya, di atas paku. Saya bilang, waduh dok, ini latihan apa ini dok? Gitu. Wah ini latihan pernapasan, bisa duduk di atas paku. Wah hebat sekali gitu. Nah saat itu saya sadar, oh ya saya sebenarnya bisa latihan pernapasan, kenapa saya lupakan gitu. Akhirnya sejak saat itu saya tidak pernah kembali sampai hari ini gitu. Tidak pernah kembali ke sana ya. Jadi dengan melakukan aktivitas pernapasan saya lagi dengan baik. Dan sangat bersyukur sekali kebetulan diberikan kesehatan sehingga hari ini pun saya cukup sehat. Sampai hari ini pun saya cukup sehat untuk kebugaran di dalam tubuh saya. Dan saya juga rutin kadang-kadang tes kesehatan karena mau tidak mau antara kepercayaan diri sendiri dengan medical itu harus juga di-matchkan sehingga kita benar-benar merasakan keyakinan bahwa diri kita ini juga sehat. Nah kalau masalah bersyukur sebenarnya kombinasinya dua-duanya. Jadi sharing saya yang saya lakukan sendiri, di mana saat saya misalnya melakukan ibadah gitu ya atau melakukan sembahyang, itu saya selalu mempersiapkan diri bahwa saya harus smile. Sembahyang saya harus smile, kemudian dengan smile ini kenyamanan saya ini muncul, kemudian pernapasan mulai saya atur dengan baik. Sangat nyaman dalam bersyukur saya lakukan sehari-hari. Jadi thanks itu sebenarnya buat saya baik dalam sembahyang, kemudian saya lakukan juga saat tidur. Jadi semoga tidur ini tidak menjadi tidur selamanya. Nah pada saat itu saya thanks sehingga besok pagi saya bisa bangun dengan kebugaran saya dari apa yang start awal yang saya lakukan sebelum tidur. Mungkin cukup sharing saya.